ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah. Pada kesempatan malam niki kita bisa kembali berjumpa membahas hadis al-adhkar wal ad'iyah, hadis-hadis tentang zikir-zikir dan doa-doa. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa kembali berjumpa dalam majelis ilmu. Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Maukah kalian aku ajarkan amalan yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbagul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat sulit. Para ulama menjelaskan apa maksudnya bisyiddatil bard, ketika musim dingin yang menyengat, ya, menyempurnakan wudu di saat sulit. Penjelasan para ulama maksudnya adalah pada musim dingin yang menyengat. Wa alamil jasad, dan ketika seseorang merasakan tubuhnya sakit tapi dia berusaha menyempurnakan wudunya. Kemudian kata Nabi SAW, wa kathratul khuta ilal masajid, banyak berjalan kaki ke masjid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Wa intidharus salati ba'da salah, menunggu salat selesai salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Yang demikian itu adalah ribat, berjihad fi sabilillah, menjaga perbatasan negeri kaum muslimin dari musuh. Maka ini 3 amalan para jamaah. Salah satunya kita dapatkan di musim dingin ini, yaitu apa? Menyempurnakan wudu. Nabi sebut dia fadzalikumur ribat. Demikian itu adalah berjihad di jalan
Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali membahas hadis tentang doa-doa dan zikir-zikir. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Dari Ziyad ibn Ilaqah, dari pamannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah doa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Mudah apa tidak para jamaah? Mudah atau sulit? Oh, sulit nengke. Allahu akbar. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Apa makna dari doa ini? Ya Allah, Allahumma jannibni, ya Allah jauhkanlah aku, munkaratil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang mungkar. Ya Allah jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Amalan yang mungkar atau hawa nafsu yang mungkar, amalan yang mungkar, dan penyakit yang mungkar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar. Wal ahwa, hawa nafsu yang mungkar. Wal a'mal, dan amalan yang mungkar. Wal adwa, dan penyakit yang buruk. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Penjelasan tentang hadis ini, yang pertama adalah ishtamala hadzal hadis 'ala al-isti'adzati min arba'ati munkarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari 4 kemungkaran. Nabi SAW berlindung dari berapa? 4 kemungkaran. Yang pertama, mungkarat al-akhlaq, akhlak yang mungkar. Apa akhlak yang mungkar? Akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, akhlak yang tidak baik. Kenapa para jamaah? Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak yang tidak baik? Li'annal akhlaqal munkarata sababun li jalbi kulli syarrin wa daf'i kulli khairin. Karena akhlak yang tidak baik menjadi sebab mendatangkan
banyak kejelekan dan menghilangkan banyak kebaikan. Fitrah kita sebagai manusia, tabiat kita sebagai manusia, kita tidak suka kepada akhlak yang tidak baik. Kita tidak senang kepada orang yang berdusta. Kita tidak suka kepada orang yang sombong. Kita tidak suka kepada orang yang merendahkan orang lain. Kita tidak suka kepada orang yang berkhianat. Kita tidak suka kepada orang yang tutur katanya tidak baik, kasar. Ini semua adalah apa? Munkaratil akhlak. Akhlak yang mungkar. Subhanallah. Lihat para jamaah, akhlak yang mungkar. Mana akhlak mungkar yang lain? Hasad. Ya Allah, aku berlindung dari akhlak yang mungkar, banyak sekali. Pelit. Apalagi? Buruk sangka, penakut, dan yang lainnya. Maka dengan doa ini kita berusaha agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak baik ini. Sifat yang tercela. Maka lihat bahasa Nabi SAW, bahasanya sangat umum. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Yang pertama. Sebaliknya para jamaah, ya, berarti kita memohon juga ini agar kita diberikan sifat akhlak yang mulia. Di samping kita memohon perlindungan agar Allah menjauhkan kita dari akhlak yang mungkar, kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Apa doa antang endeng akhlak bagus? Para jamaah, apa doa antang endeng apa? Akhlak bagus. Yang berkatakan oleh pelungguh, wah kita ngendang ya Allah, mbeng hamba niki akhlak si bagus. Nah, wah Ustadz lagu sekali mbeng, oh udah Ustadz jarang. Lihat para jamaah, Nabi SAW mengajarkan kita banyak sekali doa. Luwe ajarang naita isi Nabi sallallahu alaihi wasallam doa niki. Menunjukkan bahwasanya kita ini seorang muslim ini jangan sampai berhenti berdoa kepada Allah. Salah satu untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah itu dengan apa? Berdoa. Kuatkan hubungan kita dengan Rabbul Alamin, doa, doa, doa. Waktu mustajab dia berdoa, di sujud dia berdoa, antara azan dan iqamah dia berdoa. Perhatikan doa Nabi para jamaah. Doa meminta akhlak yang baik. Ihdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ustaz, ya tetuang bahasa Arab nih. Bahasa bongkot PK2. Ihdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada akhlak yang paling bagus.
yang terbaik itu kecuali engkau. Nabi berdoa agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Juga meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk bisa memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari apa? Munkaratil ahwa. Dari hawa nafsu yang mungkar. Subhanallah. Ada hawa nafsu yang buruk para jamaah. Hawa nafsu yang buruk ini memiliki banyak keburukan. Sehingga ia bisa menjadikan seorang hamba satu melakukan maksiat. Dua, hawa nafsu ini menjadikan seseorang menolak kebenaran. Terkadang juga dengan hawa nafsu ini seorang hamba dijadikan sebagai budaknya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang bisa membinasakan seorang hamba. Ara telu perkara yang bisa mencelakakan hamba. Satu, syuhun muta', sifat pelit yang ditaati. Nabi para jamaah, sifat pelit yang ditaati. Turutang tepelit dah. Ya, padahal dia punya kelebihan, dia mampu berinfak, dia mampu bersedekah. Lagu bareh kurang ya laun kah? Ada dendek be. Tuna na kepeng nun. Dia mampu bersedekah tapi dia mengatakan, oh jangan nanti saldo saya berkurang. Atau dia berpikir yang oh jangan nanti buat beli ini, buat beli itu. Akhirnya tidak jadi bersedekah. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti dan diikuti. Ini mencelakakan ini para jamaah. Hawa nafsu yang apa? Yang diikuti. Marabasa tak turut elong. Apa aja kemelen tak turut taya nak kena ke kemeleno turut na salah na turut. Lamun terturut si bagus ya alhamdulillah para jamaah. Lamun na cengai terturut ngube tadahna seedah ita. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang membinasakan yang ketiga kata Nabi SAW adalah seseorang takjub, merasa hebat dengan dirinya sendiri. Ini 3 perkara yang membinasakan. Salah satunya apa para jamaah? Hawa nafsu yang mungkar. Hawa nafsu yang dituruti. Makanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menyebutkan, lihat bagaimana buruknya hawa nafsu ini. Dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau melihat bagaimana orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?
Pegi tak dengan sinjariang simia hawa nafsuna jari Tuhan. Wahai Muhammad, kau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kata Al-Imam Syaukani mentafsirkan ayat ini, wa idza kana al-hawa yusayyiru sahibahu bittiba'ihi kal'abidi lahu faka'annahu ilahahu. Apabila, kata Imam Syaukani, hawa nafsu menjadikan pemiliknya mengikutinya seperti budak bagi dia, seperti hamba bagi dia, seolah-olah hawa nafsunya jadi Tuhannya. Subhanallah. Faka'annahu ilahuhu. Fala syai'a fi syarri azyadu min dzalik wala aktsara minhu. Tidak ada sesuatu dalam kejelekan yang lebih banyak dan lebih bertambah daripada apa? Buruknya hawa nafsu. Subhanallah. Para jamaah, kita memohon perlindungan dengan doa ini. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa. Tercicil yang hafal para jamaah ini. Tercicil hafal dia. Yang pertama, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Nabi SAW memohon perlindungan dari apa? Munkaratil a'mal. Amalan-amalan yang mungkar. Apa maksudnya? Amalan-amalan yang mungkar. Wahiyadz dzunubu wal ma'asi, yaitu dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Sebab dosa itu satu, godaan setan. Sebab dosa itu hawa nafsu. Sebagian para ulama mengatakan Nabi berlindung, apa maksud dari munkaratil akhlak? Sebagian para ulama mengatakan Nabi berlindung dari akhlak yang mungkar, maksudnya al-a'malul batinah. Amalan-amalan batin, berarti penyakit hati ini, riya, sum'ah, apalagi hasad. Kemudian mungkaratil a'mal, amalan-amalan yang mungkar, apa maksudnya? Al-af'aluz zahirah. Amalan-amalan yang zahir. Maka di sini digabungkan dua hal kata para ulama. Nabi memohon perlindungan dari berbagai macam dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Nabi ngendeng perlindungan dengan ahlaku dosa. Si nyebo atau si penggitan. Yang tersembunyi maupun yang nampak. Amalan yang mungkar banyak sekali para jamaah. Semua dosa ini disebut mungkar. Semua dosa ini disebut apa? Mungkar para jamaah. Makanya dalam istilah agama kita ini ada dua istilah, ma'ruf dan mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang berketahuan tiba pelungguh. Apa maksud ma'ruf dan mungkar? Yang berketahuan tiba pelungguh ini. Apa maksud dari
ma'ruf dan mungkar. Nah, ini istilah yang sering kita dengar. Para jamaah, B Zainuddin, La ilah naknya po Zainuddin. Lolos nang kajana. Silain para jamaah. Marina umbe tadah Marina juga. Aparan ma'ruf, aparan mungkar. Lolos. Amadi? Si bagus kan cacange. Masih kena lagu setengah ini para jamaah. Dia manpul kena no ini. Kata para ulama, kullu ma ya'rifuhu syar'u wa ya'muru bihi wa yamdahuhu wa yuthni ala ahlihi. Yang namanya ma'ruf, segala sesuatu yang diketahui dalam syariat, diperintahkan oleh syariat, segala sesuatu yang diketahui syariat, yang diperintahkan syariat, yang disanjung pelakunya oleh syariat. Dengan bahasa yang sederhana, segala sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Ini namanya ma'ruf. Ini makna ma'ruf dalam syariat. Tapi dalam bahasa ini para jamaah, apa nama ma'ruf? Yang dikenal. Ya. Tidak jarang nama orang itu apa? Ma'ruf para jamaah. Tidak jarang. Nama kita di Indonesia ini apa namanya? Ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Dikenal. Ya, itu maknanya dikenal. Mbikit, bapak tiang haji ma'ruf deka. Berarti haji yang dikenal. Ini maknanya secara bahasa. Tapi secara istilah, ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Sebaliknya mungkar, kullu ma yungkiruhu syara' wa yanha anhu. Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat. Segala sesuatu yang diingkari dan dilarang oleh syariat itu disebut mungkar. Luar biasa makna doa ini para jamaah. Ya Allah, aku berlindung dari apa? Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Apa terus? Wal ahwa wal a'mal. Karing pira? Karing sai. Wal adwa. Dan yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari wal adwa, penyakit-penyakit yang mungkar. Ada beberapa tafsiran para ulama. Yang ulang para jamaah, ada beberapa tafsiran para ulama dari kata wal adwa, penyakit-penyakit yang mungkar. Tafsiran yang diantara tafsirannya adalah adwa uddin wad dunya, penyakit agama dan penyakit dunia. Penyakit agama dan penyakit dunia berarti mencakup seluruh penyakit badan dan penyakit-penyakit yang bisa merusak agama. Syirik, ini penyakit yang bisa merusak agama. Kemudian apa lagi? Perkara bidah. Kemudian apa lagi para jamaah? Syubhat. Ini penyakit-penyakit yang bisa merusak agama seseorang. Kemudian juga di antara tafsiran para ulama
Apa maksudnya? Penyakit yang mungkar, mereka mengatakan ya al-amradus syani'ah, penyakit-penyakit yang berbahaya. Mereka menyebutkan ada namanya penyakit al-juzam, penyakit lepra. Kemudian saratan, penyakit-penyakit seperti kanker. Dan penyakit-penyakit berbahaya yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari penyakit seperti ini. Kenapa para jamaah? Terkadang penyakit itu menjadikan kita tidak sabar. Ya, ada penyakit yang kadang ya menjadikan hamba itu apa? Tidak sabar sehingga hilang pahala itu para jamaah. Sakit kita, tapi kita nggak sabar, pahala itu hilang. Orang itu mau pahala. Makanya kita berlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Ya, ini kado doa ini para jamaah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Beda kali itu ulang, masa kita kena hafal ini para jamaah. Ya. Ada kami ngetes dulu ini. Perlu kita tes dulu ini para jamaah. Ridwan kan. Ini si Bajang juga kita tes para jamaah. Allahumma jannibni Masya Allah, alhamdulillah. Si Bajang hafal wah. Ini Ustadz Kamal kah? Ustadz Kamal juga tetes, beli engkat pe Ustadz. Katanya dengar si Amadi ini. Masya Allah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ini menunjukkan ada penyakit itu yang bisa menjadikan seseorang sabar dan ada penyakit itu yang tidak bisa menjadikan orang sabar. Ada penyakit yang ya penyakit yang ringan ini kita bisa sanggup sabar para jamaah. Tapi belum tentu kalau penyakit itu berat kita akan sanggup apa? Bersabar. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushaquha illa kaffarallahu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lelah. Tidaklah seorang muslim ditimpa apa? Lelah. Kayak ingat para jamaah, selalu pelungguh niki rata-rata pegawaian pin Bangka. Banyak kerja di sawah kita di sini nih. Lelah apa tidak? Pasti lelah. Tidak ada pekerjaan yang tidak melelahkan para jamaah. Yang ulang, tidak ada pekerjaan yang tidak apa? Melelahkan. Jadi guru lelah. Jadi murid juga lelah. Ya. Jadi petani lelah. Jadi tukang juga lelah. Tidak ada yang tidak lelah. Maka disinilah pentingnya di sini kita sabar para jamaah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan. Satu. Penyakit. Kekhawatiran. Kesedihan. Apalagi? Ya. Gundah gulana. Sampai duri yang menusuk kakinya
dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Kita bilang jelul loh bangkat ngawis. Wajib terlelahkas. Ya Allah lelah, ya Allah mudah-mudahan lelah ini sebagai apa? Penggugur dosa. Subhanallah. Luar biasa hidupnya orang beriman ini para jamaah. Maka cocok kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh luar biasa hidupnya orang-orang beriman. Segala sesuatu itu baik. Orang beriman ini kalau lelah, sabar dia dapat apa? Pahala. Khawatir dia dapat apa? Pahala. Sedih dia dapat pahala. Subhanallah. Ini menunjukkan, lihat apa maksud hadis ini. Penyakit salah satu bentuk penggugur dosa. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam. Sebutkan Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Doa Nabi yang lain. Ini doa khusus memohon perlindungan dari penyakit para jamaah. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya. Penyakit kulit yang bisa merubah warna kulit itu para jamaah. Arak si putih, arak si bedang kulit di sini. Penyakit apa namanya? Hah? Apa bahasa Indonesianya? Kayak kurap, bukan para jamaah, bukan kurap. Ya putih kulit kita sebagian kayak orang bodak itu jadinya. Albino. Allahu Akbar. Jadi kalau albino ini memang bukan penyakit ini para jamaah, tapi memang itu keturunan karena itu. Iya. Jadi Allahumma inni a'udzubika, kata Nabi SAW, minal baras. Aku berlindung dari apa? Dari penyakit al-baras. Penyakit belang. Ya, ayo dia sudah penyakit belang sudahkah? Apa namanya? Adas? Saya tidak tahu bahasa Indonesianya para jamaah. Intinya ya orang kena penyakit ini kulitnya akan jadi apa? Belang putih. Emang dia hitam tapi sebagian kulitnya jadi putih. Nah itu sudah dia, itu intinya para jamaah. Wal junun. Penyakit gila. Wal juzam, penyakit lepra. Wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit yang buruk. Ya. Maka di sini dikatakan oleh sebagian para ulama, ya, ini penyakit-penyakit yang terkadang itu akan menjadikan seseorang itu sulit untuk bersabar. Ya. Kita mohon perlindungan dari penyakit ini para jamaah. Ya, kadang orang saking berat penyakitnya, ya Allah semati baku. Ya Allah bunuhlah aku. Tatkala dia tidak sabar saking beratnya penyakit itu. Tapi Nabi SAW melarang kita. Seberat apapun penyakit kita dilarang apa? Mengharapkan kematian. Apa kata Nabi SAW? La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan, menginginkan kematian karena penyakit yang berbahaya atau karena bahaya yang menimpanya.
ngumbe-ngumbe penyakit dia tak kanggo ngendeng mah. Bagaimanapun penyakit nggak boleh minta mati ya Kak. Ya Allah kecapan bekah. La ilaha illallah. Fa in kana la budda, kalau memang harus para jamaah baca doa ini, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, ya Allah wafatkanlah aku in kanatil wafatu khairan li, apabila kematian itu lebih baik untukku. Nah, itu kita baca, ya Allah, berat penyakit hamba ini. Ya Allah hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik untukku. Ya Allah wafatkanlah aku kalau memang wafat itu lebih baik untukku. Jelas para jamaah? Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dikatakan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memohon doa ini para jamaah menunjukkan bahwasanya salah satu tugas Nabi itu adalah apa? Mengajak manusia kepada makarimil khuluq, kepada akhlak yang mulia. Lihat, apa isi doa ini? Ya Allah, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhilah aku dari akhlak yang mungkar. Menunjukkan salah satu tugas mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa para jamaah? Mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Makanya kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ini ke dalam surga adalah apa? Dua. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Qala taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Para jamaah, kenapa Nabi menggabungkan takwa kepada Allah dengan akhlak yang mulia? Kenapa? Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan rahasianya. Kenapa Nabi menjawab perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah apa? Takwa dan akhlak yang mulia. Kata Ibnul Qayyim, jama'an Nabi SAW baina taqwallah wa husnil khuluq. Nabi menggabungkan antara takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, karena takwa kepada Allah akan memperbaiki hubungan hamba dengan Allah. Takwa itu memperbaiki hubungan hamba dengan Allah, dan akhlak yang mulia akan memperbaiki hubungan sesama hamba dan sesama manusia. Takwa kepada Allah akan menjadikan Allah cinta kepada hambanya. Kemudian akhlak yang mulia akan menjadikan kecintaan antar sesama. Nah, ini kenapa para jamaah? Takwa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Akhlak yang mulia akan memperbaiki dan memperindah hubungan kita antar sesama manusia. Tapi akhlak yang buruk pasti akan merusak apa? Merusak hubungan kita. Jelas para jamaah? Kah, azan dulu. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Silakan kalau ada yang bertanya para jamaah. Sila Madi. Nggih. Karena dia bertekatan dengan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya pertanyaan nama Adi niki. Saya ditanya tentang suatu pertanyaan dan saya mengatakan saya tidak tahu. Alhamdulillah. Bagus itu para jemaah. Ya. Ini tugas kita. Kalau tidak tahu ya cukup katakan apa? La adri, saya tidak tahu. Sebagaimana kata Imam Sya'bi, la adri nisful ilm. Saya tidak tahu, ucapan saya tidak tahu adalah setengah ucapan saya tidak tahu adalah setengah ilmu. Makanya kadang murid-murid niki pinter. Kalau dia tidak bisa menjawab di lembaran soal, apa katanya? Ya, la adri, man qala la adri faqad qala nisful ilm katanya. Enggak. Barang siapa yang mengatakan saya tidak tahu, dia telah mengatakan setengah ilmu. Artinya bagaimana? Agar dia dikasih setengah nilai para jamaah. La ilaha illallah. Taib. Pertanyaannya, ini di luar tema. Dosa setahun mana yang diampuni? Apakah karena dia bertekatan dengan puasa Arafah itu katanya. Kan jelas hadisnya. Akan mengampuni dosa yang telah 1 tahun yang telah lewat. Yukaffirus sanatal madiyah. 1 tahun yang telah lalu, berarti tahun yang telah lalu. Tahun ini atau tahun lalu. Itu keutamaannya. Berarti di situ betul-betul dihapuskan dosa kita. Untuk tambah dihapus lagi. Sama keutamaannya dengan Arafah, tahun yang sama. Meskipun dia berdekatan. Tapi ada jaraknya apa enggak para jamaah? Oh iya jelas ada jaraknya. Bahkan jaraknya 1 bulan. Jelas sama dia? Ya. Taib. Wallahu a'lam. Ulang Ahmadi, ulang pertanyaannya. Banyak kita temukan laki-laki yang kurang bertanggung jawab sama istrinya dan tidak dinafkahi, kisah rajam lama, bahkan bertahun-tahun dia kisah rajam, tapi dia tidak cerai. Bagaimana hukumnya untuk laki-laki seperti itu? Tidak dinafkahi dari nafkah batin maksudnya. Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini pertanyaan tentang suami istri. Dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, pisah ranjang, kemudian tidak dikasih uang juga. Allah Ustaz. Kemudian dia tidak mau menceraikan istrinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita itu mempunyai hak
yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Apa di antara kewajiban suami? Kasih nafkah untuk mencukupi kebutuhannya dia, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan anaknya. Di samping nafkah batin para jamaah. Ya. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, ya, beliau mengatakan wajib bagi suami itu untuk ya menggauli istrinya dengan baik. Karena itu termasuk haknya. Bahkan kata Syekhul Islam lebih besar pahalanya dari pahala memberinya makan. Kok, para jamaah. Menggauli istri itu kata Syekhul Islam lebih besar pahalanya daripada apa? Pahalanya memberinya makan. Bahkan beliau mengatakan menyetubuhi istri itu adalah kewajiban. Bahkan beliau menyebutkan wajibnya itu berapa? Setiap 4 bulan 1 kali minimal. Berapa? Satu kali dalam 4 bulan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang ini sudah lama. Ini suami yang berdosa ini para jamaah. Ya. Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai apa? Suami, tidak menunaikan hak istrinya. Iya. Antum sebagai suami, kita sebagai suami punya kewajiban mempergauli dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik. Jangan sampai menyakiti istrinya. Ya. Jelas ini? Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ridwan. Tidak dibutuhkan. Baik. Orang yang di luar tema ini para jamaah, orang yang mengoleksi barang, dia beli barang tapi enggak dia butuhkan. Yang dia pakai ya itu saja begitu. Ini namanya tabdzir, pemborosan. Namanya tabdzir, pemborosan. Kita disuruh membelanjakan harta dalam hal yang kita butuhkan. Kita disuruh membelanjakan harta dalam perkara yang baik. Karena ya halalnya dihisap, haramnya Nah ini urusan harta ini para jamaah. Halalnya dihisap, haramnya juga dihisap. Dia halal tetap kena hisab, kemudian apalagi haram, semua akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita makan yang satu kah? Bang. Apa katanya? Taib, bagus. Ya. Kalau sudah mengatakan demikian, otomatis itu cerai. Karena dia sudah menjadi saksi berarti bukan suaminya lagi. Iya. Makanya perlu kita sebagai suami ini paham agama ini para jamaah. Kalau misalkan terjadi khulu',
sebabnya syar'i, gugat cerai, ya, istri mengembalikan mahar. Maharnya 3 hektar, ya kembalikan 3 hektar. Kemudian tergantung, kemudian juga kata para ulama tergantung kesepakatan. Kalau tidak sanggup 3 hektar tergantung kesepakatan antara suami dan istri itu. Atau bagaimana cara pengadilan memutuskan nanti. Nah, itu harus ditahu ini para jamaah. Khulu ini. Kemudian dia akan menjatuhkan cerai nanti. Dengan khulu itu sudah, saya ceraikan kamu, selesai. Nah, tapi sekarang suaminya ini, dia tidak mengatakan secara jelas ucapan cerai, tapi mengatakan nikah saja kamu. Berarti sudah disuruh, berarti otomatis itu apa? Diceraikan. Saya akan datang jadi saksi. Dari ucapannya itu dipahami itu adalah apa? Dia tidak mau lagi jadi suaminya. Nah, wallahu taala ala wa alam. La ilaha illallah, telat sugul ketelanan. Terus? Baik. Kata Nabi, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim. 3 golongan yang sholat mereka tidak akan diangkat dari atas kepala mereka. Artinya tidak diterima. Dia sah tapi tidak diberikan pahala. Yang ditanya di sini kan diantaranya adalah seorang imam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang menjadi imam tapi dibenci oleh kaumnya. Para ulama menjelaskan dia dibenci karena urusan agama, bukan karena masalah dunia. Misalkan dia tidak cocok dari imam, tidak layak jadi imam, tapi dia sendiri mempersilahkan dirinya jadi apa? Jadi imam. Mungkin dari sisi ilmu dia kurang, hafalan dia kurang. Tapi memang karena dia senang tampil mungkin. Ya, orang-orang tidak suka dia jadi imam. Bukan karena masalah pribadi, bukan karena masalah dendam pribadi, tapi murni karena urusan agama. Ini maksudnya jelas? Ya, misalkan dia jadi imam tapi masih melakukan riba misalkan. Orang tidak senang sama dia. Ini karena urusan agama. Kemudian wa imra'atun batat wa zawjuha sakhit. Seorang wanita yang berdiam di malam hari sedangkan suaminya benci dan tidak ridho kepada dia. Ya. Ini juga bahaya. Ini makanya ancaman bagi para wanita yang tidak mau taat kepada suami. Tentu dalam perkara yang baik. Bahkan dia dilaknat oleh para malaikat, para jamaah. Wanita yang tidak mau diajak ke kasurnya oleh suaminya. Tanpa ada alasan yang syar'i tentu. Kalau istrinya sakit dipaksa, ya sabar para jamaah. Ya. Sama-sama sabar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian. Sebaliknya bagaimana? Bagaimana dengan sebaliknya? Tidak ada ancaman khusus kalau itu. Iya. Tentu laki-laki berbeda dengan suami. Kalau ini ya hak suami itu jauh lebih besar daripada hak istri itu.
Terbukti dari mana para jamaah? Kalau disuruh sujud, kata Nabi, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin. Jika sekiranya aku diperbolehkan memerintahkan orang untuk bersujud kepada orang lain, aku perintahkan wanita itu sujud kepada suami. Saking besarnya. Bahkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, la tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun illa biizni. Wanita, istri itu enggak boleh puasa sunnah, suaminya ada kecuali dengan izinnya. Kan puasa ndak kanggo dengan ini. Puasa sunnah ndak kanggo dengan tunina nene, ya ada kanggo puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Jelas para jamaah? Wallahu taala a'la wa alam. Cukup wah para jamaah. Ya, ada bahasan tuh hampir temu tak ngoron ini. Ya, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada malam Ahad berikutnya insyaallah di Masjid As-Sunnah Burni insyaallah taala. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.